Halo sahabat Atma, kembali lagi di acara Dialog Atma bersama saya Immanuel Dwi Asmoro. Kali ini Dialog Atma akan membahas mengenai film Tilik yang dikaitkan dengan komunikasi pembangunan. Nah, sekarang kita sudah kedatangan bintang tamu yang spesial, yaitu Bu Diah Ayu Retno. Beliau adalah salah satu dosen ilmu komunikasi di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Dan saat ini beliau sedang melanjutkan studi S3 di Universitas Gadjah Mada, dan memang beliau concern ke komunikasi pembangunan. Dan untuk itu sangat tepat sekali Ibu Diah Ayu untuk hadir memberikan banyak hal terkait dengan komunikasi pembangunan yang juga kita bisa kaitkan dengan film Tilik. Nah, sudah hadir bersama kita Ibu Diah Ayu. Selamat datang, Bu Ayu. Halo, Bu Ayu. Ya, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat datang di acara Dialog Atma. Apa kabar, Bu Ayu? Kabar baik, Pak. Semoga Pak Immanuel juga begitu ya. Ya, baik juga. Aja, ya. Gimana studi S3-nya sejauh ini? Luar biasa. Oke, luar biasa. Bu Ayu, nanti bisa merasakan ya. Amin. Semoga nanti ya. Beberapa waktu yang lalu, Bu Ayu, kita kan Indonesia sedang viral dengan film pendek yang berjudul film Tilik. Bu Ayu sudah nonton ya, Bu ya, pasti ya. Jadi kisah di mana ibu-ibu rombongan itu dari desa mengunjungi Bulurah, naik truk, dan sepanjang perjalanan itu mereka gibahin seorang yang bernama Dia. Nah, kita akan mengangkat isu ini dengan sudut pandang komunikasi pembangunan. Dan sebelum kita, Bu Ayu, membahas lebih lanjut terkait permasalahan ini atau isu ini, kita lebih baik menonton dulu adegan atau cuplikan dari film Tilik. Mari kita lihat. Ya cah wedok nyambut gawe terus ya duwite kok langsung akeh barang kuwi lho. Kan ya pertanyaan ta nek ngono kuwi iki ora. Jenengan ki kok yo mbok yo ora waton nek ngendikan. Ya, ini dia Bu Ayu, adegan atau cuplikan dari film Tilik yang kita lihat ini ibu-ibu dalam satu truk itu gibahin salah satu bunga desa yang bernama Dian, dan juga ada yang membela, ada yang kemudian juga memanas-manasi Bu Tejo. Nah, ini yang kemudian sosok Bu Tejo sekarang juga viral, stiker-stiker di WhatsApp juga sudah banyak yang memakai stiker Bu Tejo. Itu, Bu Ayu, sebelum kita membahas kaitannya film Tilik dan terkait dengan komunikasi pembangunan, mungkin Bu Ayu bisa menjelaskan sebenarnya film itu berperan apa dalam komunikasi pembangunan? Atau mungkin bisa dijelaskan dulu juga komunikasi pembangunan itu apa, Bu? Karena mungkin banyak penonton nanti yang belum ngerti apa itu komunikasi pembangunan. Silakan, Bu Ayu. Baik, terima kasih sekali Pak Immanuel. Jadi saya sangat berterima kasih punya kesempatan untuk berbagi mengenai film Tilik ini gitu ya. Mungkin saya berangkat dari sudut pandang yang berbeda dibandingkan dengan apa yang menjadi diskusi di luar sana gitu ya. Ketika saya bicara komunikasi pembangunan memang lebih penekanan pada hal yang saya soroti
film itu justru menjadi sebagai media komunikasi, sebagai bagian dari perubahan sosial masyarakat gitu ya. Jadi saya melihatnya pesan-pesan yang disampaikan melalui alur cerita film Tilik ini itu justru ada banyak pesan yang sebenarnya menjadi bagian dari perubahan masyarakat itu sendiri gitu ya. Saya melihatnya bahwa antara media, kemudian komunikasi dan pembangunan ini saling berkaitan erat gitu. Nah, ketika kita bicara komunikasi pembangunan, itu adalah kita bicara komunikasi untuk pembangunan dan perubahan sosial masyarakat. Nah, bagaimana proses ini terjadi, itu salah satunya peran media. Jadi, ketika kita bicara dari sisi Lin Jae-man Yuso gitu ya, kita melihat bahwa ketiga konsep tadi itu saling berkaitan erat. Bagaimana media itu untuk pembangunan, kemudian pendekatan media dan komunikasi pembangunan, dan di situ membutuhkan peran partisipatif dari masyarakat itu sendiri. Jadi komunikasi pembangunan di sini memang titik tekannya itu adalah bagaimana media komunikasi itu di dalam proses pembangunan itu sendiri. Nah, saya melihat film Tilik ini justru bukan pada tataran bagaimana pemunculan perempuan sebagai sosok yang suka gosip gitu ya. Memang ketika kali pertama saya melihat film pendek Tilik ini, saya sedikit miris gitu ya. Jadi ada hal yang kemudian apa ya sih perempuan seperti ini gitu. Tapi kemudian saya mencoba melihat hal secara mendalam gitu. Justru saya melihat ada pesan-pesan yang justru bisa kita tarik hal-hal positif yang di situ sebenarnya ada pesan-pesan yang bisa digunakan untuk membangun kapasitas masyarakat. Jadi saya melihatnya justru komunikasi pembangunan itu bagian dari proses komunikasi di dalam pembangunan dan film itu menjadi bagian dari komunikasi pembangunan itu sendiri. Jadi saya melihatnya begitu. Itu Pak Imam. Mungkin Bu Ayu bisa jelaskan dulu sebenarnya kalau yang diharapkan oleh pemerintah Indonesia, yang diharapkan oleh presiden atau pemimpin bangsa kita, itu pembangunan seperti apa, karakter seperti apa, perubahan sosial seperti apa yang diharapkan untuk membangun karakter bangsa. Itu mungkin bisa dijelaskan dulu. Baik. Jadi sebenarnya gini, ketika konsep komunikasi pembangunan itu selalu kita lihat bagaimana pembangunan diupayakan untuk mensejahterakan masyarakat gitu. Jadi satu perubahan untuk kesejahteraan. Tapi ternyata tidak hanya berhenti pada sisi sejahtera, tapi juga kemakmuran. Jadi artinya ketika orang sejahtera dan makmur itu menjadi satu konsep tujuan di dalam proses pembangunan itu sendiri. Jadi tidak setengah-setengah. Mungkin orang makmur secara material, tetapi dalam sisi proses sosialnya dia tidak bahagia. Jadi kalau komunikasi pembangunan meliputi keduanya. Jadi bagaimana ada sisi pencapaian tujuan pembangunan itu untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran begitu. Jadi antara yang fisik, jasmani dan rohani itu harus sama-sama tercapai begitu. Oke, kalau bisa kita kaitkan, berarti kan pembangunan itu berarti ya baik fisik, kesejahteraan dan juga kebahagiaan gitu ya Bu ya, pembangunan yang diharapkan gitu kan. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan film Tilik, nilai-nilai apa, pesan-pesan apa yang sebenarnya sudah bisa kita lihat itu bisa mencerminkan nilai-nilai pembangunan, karakter-karakter yang diharapkan oleh pemerintah. Seperti itu. Ya. Jadi gini, saya memang tidak pure bagaimana film kemudian membangun masyarakat secara luas enggak gitu ya, karena konteksnya di situ
lebih banyak perempuan yang terlibat, kemudian bagaimana peran aktor-aktor di situ yang dominan adalah perempuan juga. Ya, jadi saya melihatnya bagaimana sisi perubahan sosial yang kemudian dilihat di sini adalah komunikasi pembangunan yang memang lebih untuk membangun perempuan gitu ya. Ketika misalnya di awal saya melihat di scene awal itu kan yang terlihat hanya sosok perempuan yang ada di dalam truk gitu ya. Nah, saya melihat ini sangat bias gender gitu ya. Tapi ketika kemudian melihat alur berikutnya, ternyata ada Gotrek gitu ya. Itu sebagai supir kemudian menjadi bagian dari film itu. Ternyata itu kemudian menepis bahwa film ini gender gitu. Ternyata ada pelibatan antara laki-laki dan perempuan. Dan ketika ada satu pesan bahwa pelabelan perempuan di situ sebagai orang yang suka gosip, yang mungkin kita bisa melihat dari tokoh utamanya Bu Tejo gitu ya, bagaimana orang banyak menginterpretasikan bahwa lihat sosok Bu Tejo seolah-olah melegalkan perempuan itu ya suka ngomongin orang, kemudian menyoal orang lain, dan di situ sangat kuat akhirnya Bu Tejo juga ada banyak meme, kemudian icon stiker. Nah, di situ justru saya tertantang untuk melihat lebih lanjut lagi. Jadi yang saya lihat dari sisi positifnya, oh ternyata perempuan itu mampu mempengaruhi perempuan yang lain. Jadi bisa jadi perempuan bisa menjadi aktor pembangunan. Perempuan bisa menggerakkan perempuan yang lain. Jadi kita melihatnya dari hal yang positif. Ini tentunya kemudian kita mengesampingkan ya apa yang disampaikan oleh Bu Tejo mengenai Dian gitu. Nah, jadi saya melihatnya ke situ. Kemudian makna yang mungkin bisa kita tarik berikutnya itu adalah sosok yang sebenarnya saya sampai sekarang penasaran gitu ya, Bu Lurah. Dan sampai ending cerita mungkin kita tidak menemukan juga seperti apa Bu Lurah, kemudian perawakannya bagaimana, itu kita tidak temukan. Cuma di sini saya justru melihatnya gini, ketika pelabelan perempuan itu sebagai masyarakat yang marginal, diskriminatif, nah kemudian dinomorduakan, tapi di film pendek Tilik ini berbeda. Di situ memunculkan tokoh Ibu Lurah. Ini menarik. Ibu Lurah, jelas sekali bahwa di situ ada perempuan kemudian punya kapasitas sebagai pemimpin. Jadi yang saya lihat di situ justru ada perempuan yang memiliki kapasitas terlibat di dalam pengambilan keputusan dan berada di ruang publik. Nah, bahkan yang saya garis bawahi, terlebih ketika Bu Lurah itu posisinya sebagai kepala rumah tangga juga. Nah, jadi ini dua hal awal yang saya lihat dari dua tokoh gitu ya. Ada Bu Tejo yang saya lihat dari sisi bagaimana perempuan mampu mempengaruhi, atau artinya ketika ditarik ke komunikasi pembangunan gitu, bahwa perempuan mampu menggerakkan perempuan yang lain. Kemudian dari sisi Bu Lurah, artinya perempuan pun mampu menjadi pemimpin, bisa menjadi bagian dari publik, pengambil keputusan yang ada di publik. Begitu Pak Ima. Menarik sekali Bu Ayu. Ini sangat jarang orang melihat sampai sejauh itu. Saya juga nggak melihat sampai sejauh itu. Poin pertama yang saya dapatkan memang ini sangat menarik. Bu Ayu melihat bahwa sekalipun ya konten yang dibicarakan oleh Bu Tejo itu gibah, nyinyir pembicaraan orang lain, tapi sebenarnya ada satu kekuatan di situ yang dilihat oleh Bu Ayu ya. Jadi apapun kita nggak melihat konteks yang dibicarakan, tapi bagaimana Bu Tejo
itu bisa menggerakkan orang-orang di sekitarnya itu untuk mendukung dia dalam tanda kutip membicarakan si Dian itu. Demikian juga mungkin di situ kan alur ceritanya juga Yuni yang kemudian juga menggerakkan teman-teman atau tetangga-tetangganya untuk ikut serta dalam rombongan untuk tengok Bu Lurah. Itu yang kemudian jarang sekali dilihat. Yang dilihat kan mungkin negatifnya, Bu Tejo nyinyir, Bu Tejo jegelin karena dia suka ngomongin orang. Tapi ini menarik karena kemudian yang kita lihat sudut pandang yang berbeda. Dan yang kedua ini juga memang menarik Bu Lurah memang. Dan saya juga agak kepikiran. Dan mungkin banyak orang juga nggak kepikiran bahwa selama ini kita sudah terbiasa dengan pemimpin itu biasa laki-laki. Dan sekarang ini Bu Lurah yang memimpin di desa, kemudian ya ibu-ibu karakternya. Sekalipun ya memang sayangnya kita juga nggak tahu bagaimana sosok Bu Lurah itu ya dalam cerita itu. Cuman dengan adanya wacana Bu Lurah itu menjadi menarik sekali. Itu Bu Ayu. Ya, terima kasih Bu Ayu atas pengetahuan barunya. Ini menarik ya untuk dipelajari lebih lanjut. Nah, kemudian Bu Ayu, terkait dengan peran laki-laki seperti apa? Kalau misalnya peran perempuan itu kan tadi ya sudah ada kejelasan dua itu. Tapi laki-laki justru digambarkan di sini sebagai gotrek dan anaknya Bu Lurah itu justru malah yang dikatakan sebagai anak yang apa dan namanya? Yang mencela-mencela, kemudian yang tidak tegas, dan juga sosok perempuan dia yang bekerja di sektor industri hotel. Waktu itu kan dikatakan dia bekerja di industri hotel, tapi dianggap negatif. Itu seperti apa Bu Ayu dari dua perspektif ini? Iya. Oke. Jadi kalau saya lihat film ini memang ketika saya bilang bahwa filmnya kemudian nggak ya gender karena di situ memunculkan tokoh laki-laki dan perempuan gitu. Nah, kalau dari sisi ceritanya sendiri memang kemudian kita melihatnya harus seimbang juga gitu ya. Ketika kita bicara nggak biar gender, ternyata kita timpang ya sama saja. Tapi kita harus melihat dari sisi yang sama gitu. Jadi ketika gotrek itu bagian dari ibu-ibu yang ada di situ. Dia menjadi bagian bagaimana kan kalau saya menebak gitu ya ketika film-film yang ada atau orang-orang desa gitu, orang yang duduk di depan di truk kemudian duduk di sebelah supir itu yang saya bayangkan pasti itu orang yang dalam tanda kutip bukan istri gitu ya, tapi justru orang-orang pejabat di desa itu. Tapi ternyata ini beda. Yang saya lihat justru gini, ternyata laki-laki itu memang menjadi bagian yang mensupport keluarganya terlibat di dalam dinamika sosial gitu ya. Jadi biasanya kan kalau misalnya kita lihat, oke, ada supir, kemudian Bu RT atau Bu RW, nah paling tidak itu yang duduk di depan. Tapi di sini enggak. Di situ bagian dari rombongan, kemudian ada supir, dan di sampingnya istrinya. Jadi itu ternyata saya melihatnya bahwa gotrek ini sebagai laki-laki tetapi mensupport istri itu menjadi bagian dari anggota sosial. Jadi kita harus melihatnya hal yang positif juga gitu ya. Tadi meskipun gitu ya, meskipun itu menjadi bagian dari kemudian obrolan dari ibu-ibu yang gosip, kemudian gotrek turut serta mendengarkan nguping. Nah, itu sebenarnya bagian juga dari bagaimana menghilangkan ketimpangan gender di situ. Jadi nggak terlalu banyak juga memang dikupas bagaimana laki-laki di situ. Tapi saya melihatnya kalau dari sisi laki-laki ada di gotrek. Nah, kemudian kalau dari sisi Dian ada banyak obrolan miring gitu ya yang disampaikan di truk gitu ya bersama ibu-ibu itu.
Cuma saya lihatnya justru pada sisi, dan ini adalah sosok perempuan yang di situ memiliki kapasitas ekonomi. Bagaimana diceritakan di dalam film justru, satu sisi Dian berangkat dari keluarga yang tidak mampu, kemudian dia hanya mampu sekolah sampai dengan SMA, tidak bisa kuliah. Tapi dia berani untuk ke kota, kemudian membangun kapasitas ekonomi keluarganya. Jadi artinya justru melihatnya bahwa perempuan itu sebenarnya punya kemampuan untuk bisa bekerja di ruang publik. Dia membangun kapasitas ekonomi keluarga. Nah, ketika kemudian, jadi mungkin orang banyak melihat bahwa dia ternyata mungkin seperti yang tadi ditanyakan Pak Imana, mungkin gambaran di akhir seolah mengiyakan apa yang disampaikan Bu Tejo gitu ya. Tapi saya melihatnya nggak di situ. Jadi bagaimana kemudian kemapanan itu memang dibangun dengan berbagai cara. Toh kalau misalnya kita melihat dari sisi obrolan, oh dia merusak rumah tangga orang lain. Saya kira enggak. Tapi bagaimana dia kemudian mencoba membangun kapasitas ekonomi itu dengan bekerja. Mungkin ketika orang kemudian menginterpretasikan kerja di mall, kemudian di hotel, itu karena itu bagian dari bagaimana wilayah publik yang sebenarnya mampu diakses oleh perempuan. Ketika mall bukan hanya bagian dari laki-laki, tetapi mall bagian dari perempuan. Atau mall bagian dari perempuan dan juga bagian dari laki-laki. Jadi keduanya itu harus sama-sama bisa dijamah oleh laki-laki maupun perempuan begitu. Jadi artinya ketika saya melihat sisi Dian adalah bagaimana di situ sosok perempuan itu membangun kapasitas ekonomi begitu Pak. Baik Bu, ini menjadi menarik sekali. Jadi Bu Ayu itu sama sekali tidak melihat sisi buruknya di film itu ya. Jadi sisi positifnya apa sih perempuan? Ternyata perempuan bisa bekerja, perempuan bisa memberikan dukungan secara sosial dan sebagainya. Nah, tapi itu kan realita yang kita lihat kemudian di dalam film itu. Tapi realita dalam dunia nyatanya memang perempuan itu lebih banyak digambarkan seperti apa? Apakah memang sulit bagi perempuan itu untuk menjadi pemimpin seperti tadi Bu Lurah, kemudian peran perempuan dalam menggerakkan masyarakat, atau perempuan ketika bekerja di sektor-sektor publik itu kemudian dalam realita itu memang seperti apa? Apakah kemudian dianggap miring atau memang kita harus juga memuji mereka? Jadi gini, kalau kaitnya dengan itu sebenarnya kan kita bisa melihat dari sisi pelabelan perempuan gitu ya Pak. Nah satu sisi ketika misalnya saya ambil yang spesifik saja tadi di Y, kuota 20%, 30% gitu ya, 30% untuk perempuan sebagai pemimpin itu ternyata data itu pun tidak bisa tercapai gitu ya. Saya kebetulan 2017-2018 itu membantu Bapeda untuk membuat perencanaan strategis dan saya lihat-lihat data terkait dengan bagaimana kemudian di situ penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan juga bagaimana perempuan itu bisa meningkat di dalam partisipasi publik. Ternyata datanya memang sangat timpang gitu ya antara laki-laki dan perempuan. Ketika 30% menjadi peluang bagi perempuan untuk turut serta di wilayah publik sebagai pemimpin itu tidak tercapai. Hanya sekitar 15%. Mungkin kita bisa pilahkan ya. Di Jogja sendiri misalnya ada 4 kabupaten kota gitu ya. Ternyata kuota dari masing-masing kabupaten itu sangat berbeda, sangat timpang gitu ya. Paling tinggi memang di kota yang hampir 17% itu tercapai. Nah, artinya itu bahwa sebuah realita bagaimana perempuan ada di wilayah publik itu memang masih terbatas. Nah,
Kemudian kalau dari sisi yang lain, misalnya dari sisi pekerjaan gitu ya. Nah, kita bisa melihat realitanya memang tetap masih ada gitu ya. Yang kita bisa lihat ketika di beberapa ruang publik di situ, misalnya di dalam ranah-ranah UKM gitu ya. Saya melihatnya bahwa banyak data yang memunculkan bahwa di situ UKM pelakunya adalah perempuan. Tapi ketika saya terjun di lapangan justru di situ memang perempuan banyak, tetapi pengambilan keputusan kaitannya dengan misalnya pendapatan dan sebagainya itu ternyata lebih banyak dilakukan oleh laki-laki. Sedangkan perempuan ya bagian dari UMKM itu kemudian dia harus juga menjadi tulang punggung pekerjaan domestik. Artinya memang di sini ketimpangan itu memang masih ada secara realita gitu ya. Jadi kita tidak bisa pungkiri bahwa di dalam realitas sosial bahwa ketimpangan gender itu memang masih terjadi gitu ya. Terlebih ketika data-data untuk penghapusan kekerasan rumah tangga itu memang kita tidak pungkiri bahwa kekerasan bisa terjadi pada bisa perempuan dan laki-laki, tapi kecenderungan paling rentan dan data yang tinggi itu memang masih dialami oleh perempuan, begitu juga. Nah, itu jadi bukti-bukti secara realita yang terjadi di dalam kehidupan gitu ya. Jadi basisnya memang basis data. Jadi kita nggak lagi bicara bahwa apa aja sih pelabelan perempuan itu memang kemudian diiakan. Tapi secara realita memang kemudian pelabelan itu secara data ada ketimpangan-ketimpangan yang terjadi pada perempuan begitu. Nah, mungkin menarik juga ya saya kaitkan dengan ketika yang di film itu juga sangat tampak ketika misalnya dikaitkan dengan media juga gitu ya. Kita bisa melihat bagaimana di situ ketika Buning ternyata tidak bisa menerima informasi secara clear atau justru membuat semua orang-orang di kampungnya sampai ke rumah sakit, tapi ternyata di situ tidak bisa menjenguk Bu Lurah secara langsung. Nah, itu justru kita melihatnya dari sisi bagaimana perempuan yang ada di desa sebenarnya bisa mengakses informasi, namun ternyata masih terbatas juga. Mungkin bisa jadi terbatasnya dari sisi teknis, oh tidak ada sinyal, bisa jadi. Atau masih terbatas kepemilikan handphonenya. Kan sebenarnya ketika tidak bisa menghubungi Yuning, bisa jadi menghubungi warga yang lain, tapi itu tidak terjadi. Artinya bahwa ketika ada keberadaan media teknologi seperti handphone, itu pun ternyata dari sisi perempuan mereka masih memiliki keterbatasan untuk mengakses itu gitu ya. Karena kita juga tidak tahu ketika misalnya Bu Tejo menyampaikan, makanya kalau misalnya punya handphone itu digunakan untuk mencari informasi. Nah, tapi kita memang juga tidak bisa mengakses secara lebih dalam juga bagaimana kemudian film itu sebenarnya ingin menunjukkan seberapa banyak kemudian perempuan itu bisa mengakses informasi. Tetapi yang kemudian bisa kita interpretasikan kan di situ hanya ketika dia menyampaikan, saya mencoba menghubungi Yuning tapi tidak bisa. Nah, artinya di situ kan punya akses informasi, tapi terbatas juga di dalam kemampuan bagaimana mungkin menggunakan atau keterbatasan perangkat itu sendiri ketika oleh perempuan, begitu Pak. Jadi di sini ada peran perempuan dan juga dalam keterbatasan juga dalam mengakses informasi. Tapi Bu, kalau misalnya dalam adegan yang mereka kemudian ditilang polisi, tapi kemudian polisinya akhirnya harus mengalah karena dikeroyok sama ibu-ibu. Itu bisa nggak diartikan sebagai, itu memang peran perempuan juga memiliki peran
dalam ranah-ranah sosial seperti itu. Itu bisa diartikan apa Bu kayak gitu? Wah, ini pertanyaannya menarik banget ini. Nah, kalau ini kalau dari sisi pembangunan kita bisa melihatnya dari partisipatori gitu ya. Jadi bagaimana satu pelibatan masyarakat. Jadi kalau komunikasi partisipatori di dalam komunikasi pembangunan itu, ketika terjadi satu dinamika, maka untuk mencapai satu perubahan yang lebih baik, maka diperlukan pelibatan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jadi ketika ada satu perubahan untuk pembangunan, maka di situ diperlukan bagaimana keterlibatan orang-orang yang ada di bagian komunitas itu mendukung pencapaian pembangunan itu. Jadi di situ kemudian dia bisa mencoba untuk lihat bagaimana pembangunan itu sebagai bagian tindakan bersama. Jadi ketika ada tindakan bersama, kemudian bisa bekerja sama, nah artinya di dalam pembangunan itu memungkinkan sekali terjadi perubahan dan nantinya itu bisa memantau kemajuan pembangunan secara umum dan juga bagaimana dia mampu membangun kapasitas secara pribadi. Yang saya lihat justru di situ. Jadi kita tidak memaknai secara mentah-mentah bagaimana realita yang di film itu, tetapi kita bisa menarik benang merahnya itu di dalam komunikasi pembangunan pada tataran komunikasi partisipatori gitu ya. Jadi ada satu pelibatan dari komunitas itu ternyata bisa untuk mencapai kemajuan bersama. Jadi lihatnya begitu. Ini memang menarik Bu, karena Bu Ayu itu dari tadi melihat sesuatu bukan seperti yang dilihat kebanyakan orang. Makanya saya harus cari celah, ini mana ya kira-kira yang sebenarnya itu ditertawakan oleh banyak orang, tapi sebenarnya ada makna tersendiri, makna lebih dalam dari itu. Tadi saya berpikir pertanyaan itu. Dan ya ini sangat menarik karena saya akhirnya juga kita punya banyak sudut pandang yang berbeda gitu ya, yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Nah, tapi terkait film dengan komunikasi pembangunan, tapi film seperti tadi itu ini yang film Tilik dengan konsep yang gibah, dengan konsep yang memang pada akhirnya memang dimaknai oleh banyak orang seperti yang saya maknai tadi. Itu gimana? Apakah memang perlu itu hal yang wajar, netral, atau memang sepertinya dalam komunikasi pembangunan harus ada film-film yang memang mengangkat isu-isu yang seharusnya dalam tanda kutip kalau bisa Yuning yang menang gitu kan. Informasi yang diberikan Yuning itu seharusnya yang memang kenyataan, bukan malah Bu Tejo yang menang gitu kan. Karena faktanya Bu Tejo naik daun di situ kan. Karena apa yang diberitakan Yuning sekalipun itu kebaikan tapi salah, tapi apa yang diberitakan Bu Tejo dengan cara yang salah itu adalah fakta seperti itu. Filmnya harusnya seperti itu atau gimana? Ya, saya nggak terlalu jauh bicara filmnya gitu ya. Tapi justru saya melihatnya gini, bagaimana alur cerita yang dibangun ini. Jadi yang diambil adalah sisi kedekatan realita dengan audiensnya. Jadi kita bisa melihat, saya tadi ngecek gitu ya di YouTube, ternyata di situ penontonnya itu 23.497. Itu saya kira cepat sekali ya. Dalam satu 20 juta. Jadi ya. Jadi artinya bahwa di situ film itu dengan mudah bisa membangun satu persuasi yang bisa diterima oleh masyarakat gitu ya. Artinya ketika ada media berjejaring, ya media berjejaring saya kira membantu bagaimana untuk mentransfer informasi dalam hal ini berupa film itu kepada audiens yang lain. Tetapi dari sisi film ini sendiri kedekatan
realita yang digunakan sebagai latar filmnya ini saya kira sebagai hal yang memang dibangun untuk pencapaian persuasifnya sendiri. Nah, saya gambarkan gini, ketika Ivy sama Tesorero itu melihat bahwa satu perubahan itu bisa dilakukan dengan memakai pendekatan partisipatif dan melibatkan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar dan bagaimana alur ceritanya itu diambil dari kedekatan realitas sosial. Memang Ivy menggambarkannya gini, gambarannya adalah seni pertunjukan teater. Gambarannya adalah ketika saya ini ngambil contoh di film lain nggak masalah ya. Jadi teaternya itu sebuah realita untuk menggambarkan dinamika di India. Bagaimana di India itu kita bisa melihat ketika perempuan melahirkan anak. Perempuan itu dianggap baik karena nantinya akan membebani keluarga. Karena maharnya yang harus banyak dan sebagainya. Maka ketika perempuan itu melahirkan perempuan, kemudian anaknya harus dibuang. Nah, itu kan satu problematika yang harus diselesaikan di lingkungan India itu. Nah, tapi kemudian bagaimana membuat satu seni pementasan teater itu yang mengambil cerita realitas yang ada di dekat itu. Jadi bagaimana persoalan-persoalan perempuan di India itu kemudian diangkat dalam alur cerita teater. Nah, ini ternyata mampu membawa satu perubahan bahwa itu kemudian tidak lagi terjadi. Perempuan kemudian mengambil jalan lain, memikirkan bahwa ketika melahirkan perempuan berarti dia harus memikirkan bagaimana untuk nantinya perempuan itu bisa secara mandiri menghidupi mereka gitu. Jadi bukan lagi melihat bahwa kelahiran seorang bayi perempuan nanti akan menjadi beban keluarga, enggak seperti itu. Dan itu berhasil dari sisi seni teater. Atau kalau kita ambil di masa-masa dulu, kalau yang dekat dengan kita, saya kira film-film banyak ya yang mungkin bisa kembali diukir gitu ya. Yang saya kira saya melihatnya gini, bahwa artinya film pendek seperti Tilik ini bisa diukir kembali itu sebagai bagian dari pencapaian komunikasi pembangunan. Jadi menyampaikan informasi-informasi untuk perubahan sosial itu memang menjadi relevan melalui film. Terlebih kemudian nanti yang seperti saya katakan tadi, bahwa paradigma komunikasi pun sudah berubah gitu ya. Yang dulu mungkin paradigma komunikasi sudah berkembang bagaimana proses transfer informasi itu bisa disampaikan tidak hanya radio, televisi, bisa juga melalui melalui film. Bahkan dengan kuatnya media jejaring, dengan mudah informasi ini kemudian bisa disampaikan kepada publik yang secara luas begitu. Gitu, Pak. Oke, luar biasa sekali penjelasan Bu Ayu. Saya jadi ingat filmnya Dan Bagusnya Ngarsong, mungkin Pak Ayu. Oh ya, zaman dulu banget itu saya masih kecil. ya itu mungkin bisa sebagai gambaran bagaimana yang dulu Dan Bagusnya Ngarsong itu memang bisa kita jadikan gambaran lagi bagaimana kemudian kita menggunakan film-film pendek atau kalau dulu saya kira mungkin sinetron ya. Nah, itu bisa menyampaikan pesan-pesan untuk pembangunan dan saya kira ini sangat persuasif sekali dalam kondisi sekarang begitu. Jadi artinya film itu nggak harus dibuat-buat untuk mempengaruhi penonton untuk berubah, tapi sebenarnya kita bisa membuat alur cerita yang memang realita di masyarakat seperti itu bisa diterima oleh penonton dan pada akhirnya yang kita harapkan adalah film itu bisa membangun empati orang supaya masyarakat itu juga bisa berubah ya. Membangun pola pikir yang baru, melihat sudut pandang yang baru sekalipun itu memang dibangun dari realita yang benar-benar ada di tengah masyarakat seperti itu ya Bu Ayu. Ya,
Ya, kalau kita bicara komunikasi pembangunan, memang kita tidak bisa terlepas dari bapaknya gitu ya, Rogers gitu. Bagaimana di situ komunikasi pembangunan, ya bagaimana kemudian mampu untuk mengubah masyarakat dari sisi kognitif kemudian afektif. Tapi ketika kemudian kita terjun secara langsung di dalam ranah komunikasi pembangunan, ya bukan hanya pada sisi afektif dan kognitifnya, tetapi bagaimana perubahan perilaku itu ya memang harus tercapai begitu Pak. Jadi sampai titik bagaimana kita mengubah orang bertindak gitu ya. Nah, jadi film ini memang kalau dari sisi film masih pada tataran bagaimana memfasilitasi perubahan dari sisi kognitif. Tapi tentunya bagian dari masyarakat kita harus bergerak. Social movement-nya itu harus selalu dilakukan untuk perubahan yang lebih baik. Saya kira kalau dari film pendek ini saya melihatnya kenapa selalu dari sisi yang positif, karena kalau ini bagian dari komunikasi pembangunan, berarti ini kita melihatnya film sebagai bagian membangun kapasitas perempuan. Jadi bagaimana kita harus memaknai hal-hal di balik pesan yang ada di dalam film itu sendiri secara positif untuk mampu membuat perubahan baik secara pembangunan secara umum maupun pada kapasitas perempuan secara pribadi. Itu Pak Ima. Terakhir Bu Ayu, pertanyaan terakhir. Ini untuk penonton yang suka nonton film gitu ya. Jadi tadi kan kita lihat bahwa Bu Ayu itu kan sudut pandangnya sangat berbeda dan bisa menarik hal yang positif gitu dari film yang ditonton. Nah, gimana caranya supaya kita sebagai audiens film gitu ya, ketika kita menonton film itu melihat sesuatu yang positif yang kemudian itu juga bisa membangun personal kita masing-masing. Itu gimana caranya, Bu? Ya, jadi kalau di dalam konsep-konsep komunikasi pembangunan kita selalu kaitkan juga bagaimana kemudian kita harus membangun hal yang positif. Konon katanya gini, komunikasi pembangunan nggak boleh kritis. Siapa bilang gitu ya. Tapi dari satu sisi bagaimana kemudian kita memaknai secara kritis, kemudian kita menarik benang merah ke belakang, kemudian kita jadikan sebagai dasar untuk membangun hal-hal yang positif dan lebih maju lagi. Saya kira sudut pandangnya harus dilihat seperti itu. Jadi ketika kita kritis bukan berarti kita akan melihat dari sisi negatif, tetapi bagaimana kekritisan itu harus mampu diikuti bagaimana pola pikir kita untuk membangun kapasitas yang lebih baik lagi, begitu. Baik, berarti gini ya Bu ya, kita sebagai penonton jangan hanya melihat, menonton, menikmati hiburan, tertawa, selesai. Tapi bagaimana kita juga harus berpikir kritis terhadap apa yang kita tonton sehingga kita bisa menarik benang merah yang positif dan itu juga bisa membangun diri kita sendiri. Gitu ya Bu ya? Begitu Pak. Ya, terima kasih banyak Bu Ayu. Demikianlah teman-teman sahabat Atma, dialog Atma kali ini kita sudah membahas panjang lebar terkait film Tilik yang kita kaitkan dengan komunikasi pembangunan dan sangat luar biasa sekali pembicara kita hari ini, narasumber kita hari ini, Bu Ayu, yang melihat film Tilik berbeda sudut pandangnya dari kebanyakan orang. Dan saya harap kita semua dapat menarik pelajaran juga dari apa yang disampaikan Bu Ayu, bahwa kita ketika kita menonton televisi, kita juga jangan hanya mengikuti alur ceritanya saja, tapi juga bagaimana kita kritis dan juga kita bisa menarik kesimpulan yang positif dari setiap yang kita tonton, baik di televisi, di bioskop, ataupun film pendek yang lain. Terima kasih Bu Ayu sudah berkenan hadir di acara Dialog Atma kali ini. Saya harap Bu Ayu di kesempatan lain juga bisa hadir lagi. Terima kasih Bu Ayu. Ada yang mungkin disampaikan di akhir acara? Siap. Jadi artinya gini, bahwa kita sebagai audiens yang banyak
dibombardir dengan berbagai tayangan, artinya kita harus secara cerdas juga mengambil makna dari setiap apa yang kita tonton begitu. Jadi bijak juga kita menjadi audiens yang mengonsumsi media dan didasari dengan literasi media begitu. Terima kasih Pak Ima, terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih banyak Bu Ayu, sekali lagi selamat sore. Sampai berjumpa lagi Bu Ayu di kesempatan yang akan datang. Dan demikianlah dialog Atma kita kali ini. Selamat sore dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Oke. Terima kasih Pak. Dialog Atma.